Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya atau project saya di mata kuliah server-side programming, di mana kita menggunakan framework Django dengan bahasa Python. Perkenalkan, nama saya Puspita Megalestari dengan NIM 23201291. Sebelum saya mendemokan proyek saya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Django. Django ini adalah framework web Python open source yang mempercepat pengembangan aplikasi modern dengan pendekatan backtrace include. Ia menyediakan semua fitur esensial seperti manajemen data, keamanan secara bawaan, memungkinkan pembuatan aplikasi yang aman, cepat, dan scalable seperti yang digunakan oleh aplikasi Instagram dan juga Pinterest. Itu. Kemudian, di sini ada arsitektur Django, di mana Django ini menggunakan arsitektur MVT, yaitu model view template. Salah satu kekuatan dari Django ini adalah mengadopsi arsitektur MVT, model view template. Kita membayangkannya seperti sebuah tim kerja, di mana model ini adalah arsitek data yang merancang struktur database kita. Kemudian view ini sebagai otak dari di balik layar yang memproses permintaan dan mengolah data. Serta untuk template sendiri, ini adalah desain interface yang menampilkan hasil ke user dalam bentuk HTML, seperti itu. Nah, di sini ada alur kerja Django. Ini saya jelaskan secara singkatnya, di mana kita sebagai user itu membuka sebuah website di Google atau Chrome misalkan, itu akan diterima oleh Django. Django meneruskan ke view dengan melewati URL. Nah, dari view itu meminta datanya ke model. Kemudian dari model, view akan meneruskan data dari model tersebut ke template. Kemudian dari template itulah kembali menampilkan apa yang diminta oleh user atau sebagai respon dari user. Respon dari servernya kepada user. Nah, sekarang di sini saya akan mendemokan project Django saya. Nah, jadi di sini adalah project Django saya yang saya beri nama untuk file keseluruhannya adalah my project. Dan dan di dalam my project ini terdapat dua folder. Yang pertama adalah folder my env, di mana my env ini adalah virtual environment yang saya gunakan untuk Django saya. Dan saya beri my env. Kemudian ada folder portofolio, di mana folder portofolio ini adalah folder project yang project Django saya. Nah, di dalam portofolio sendiri terdapat beberapa file dan juga beberapa folder. Ada folder media, portofolio, profil, static, template, terus ada file db SQLite 3, manage.py, dan juga requirements.txt. Nah, eh, untuk manage.py sendiri ini adalah file kepala atau file otak yang nantinya kita jalankan. Seperti itu. Nah, di portofolio ini adalah folder project Django saya. Di dalamnya terdapat settings.py, urls.py, wsg.py, asgi.py, init.py, seperti itu. Nah, untuk settings.py sendiri,
Ini adalah file setting atau file utama yang nantinya disinilah kita men-setting project-project kita gitu. Nah, untuk URL sendiri ini adalah eh, file untuk memberikan URL. Jadi kita mau mengarah kemana gitu. Nah, kemudian di sini ada profil, ada folder profil. Di mana folder profil ini adalah apps yang terdapat di project portofolio saya, di project Jenggo saya. Setelah kita membuat eh, apps profil atau apps apapun, nantinya kita harus masuk di settings.py di folder utamanya. Kemudian kita harus menambahkan di installed apps ini yaitu nama apps kita. Di sini nama apps saya adalah profil, jadi saya menambahkan profil. Dan saya kan cuma punya satu app saja, jadi saya hanya menambahkan satu app saja. Mungkin nanti kalau saya ingin menambahkan apps baru, saya baru menambahkan di install apps di settings.py ini. Kemudian setelah sudah eh, di dalam folder profil atau folder apps-nya kita nanti akan terdapat beberapa file di mana seperti views.py, test.py, models.py, apps.py, admin.py, init.py, migration, dan ini. Nah, kemudian eh, kita membuat folder uls.py di profil. Ini tuh kita membuat sendiri. Jadi kita menambahkan file urls.py di folder apps kita. Kenapa? Karena sebenarnya kita bisa saja untuk membuat di sini. Ini kan juga sama ya urls.py. Namun bedanya bercampur-campur gitu. Kalau misalkan kita punya apps lebih dari satu. Nah, bedanya itu tadi urls.py yang utama itu kita hanya perlu memanggil URL-nya dari apps-nya. Itu menggunakan include gitu. Nah, di sini seperti contohnya ini. Web include profile.urls. Karena file URLs ini berada di project profile gitu. Kita hanya perlu memanggil itu nanti untuk URLs yang kita gunakan di folder apps-nya kita, itu kita cuman seperti ini. Ini adalah path untuk memanggil view dari view. Ini untuk menampilkan di interface-nya seperti itu. Kemudian hmm, di sini ada views.py. Views.py ini ini views.py ini saya membuatnya dengan deklarasi Puspita. Ini dari models.py. Nah, di mana models.py ini itu kita tuh membuat tabel-tabel yang akan ditampilkan atau yang diisi untuk di database-nya kita nanti. Di sini saya punya beberapa tabel atau beberapa kelas. Itu ada kelas home, biodata, tentang keahlian, resume, foto, kontak, dan juga pesan. Sebenarnya untuk kelas pesan ini belum saya tampilkan untuk di admin dan juga di template-nya. Jadi saya hanya membuat kelasnya saja seperti itu. Nah, jangan lupa untuk
Setelah kita membuat tabel di model, kita tuh harus menjalankan di dalam terminal, kita tuh harus menjalankan make migration, kemudian di migrate. Untuk contohnya, mungkin saya akan mencontohkan gimana perintahnya, di mana perintahnya gitu. Nah, ini kan di sini tuh sebenarnya kalau kita membuka projectnya kita itu tuh harus mengaktifkan environment-nya kita. Nah, di sini kebetulan saya sudah aktif di virtual environment-nya. Kemudian setelah aktif kita harus masuk dalam folder projectnya kita atau dalam projectnya kita seperti itu. Jadi kita masuk di CD, kan nama project saya adalah portofolio. Jadi masuk di CD, portofolio. Nah, ini kita sudah masuk di projectnya saya. Kebet- Kemudian kan tadi kita tuh mau memigration gitu, yaitu Python manage manage.py make migration. Nih, mungkin saya jalankan, boleh. Kita tunggu dulu ya, guys. Nah, ini no change detect. Karena saya tidak menambahkan apapun di dalam models.py. Nah, setelah make migration, kita jangan lupa untuk kita migrate. Karena di tahap make migration ini kita tuh masih belum bisa merubah untuk database-nya. Kita hanya menyimpan ini tabel yang baru gitu. Nah, untuk mengubahnya kita itu pakai di Python manage.py migration. Oh, mohon maaf, di migrate. Seperti itu, guys. Nah, nanti itu akan kalau misalkan ada itu nanti oke gitu. Nah, kalau sudah di migrate itu nanti kita berarti sudah berhasil untuk menyimpan database kita yang baru dan itu akan apa mengubah database yang barunya seperti itu. Setelah kita membuat di models.py, kita bisa untuk di admin. Admin ini itu untuk memanggil dari eh dari model tadi dari tabel tadi untuk ditampilkan di laman adminnya kita nanti. Seperti itu, teman. Tadi kan saya punya beberapa gitu kan. Nah, ini adalah beberapa modelnya saya atau tabelnya saya. Nah, jangan lupa untuk kita itu memanggil import models di semuanya tadi di kelas-kelasnya tadi itu kita import ke sini agar bisa untuk agar terdeteksi gitu, agar terbaca. Nah, di sini list display ini itu untuk menampilkan tabel-tabelnya itu di admin gitu, jadi biar rapi untuk ditampilkan semua. Nah, ini image time ini itu untuk menampilkan gambarnya biar dia kelihatan gitu, biar biar nggak cuma nama gambarnya aja, tapi kelihatan gambarnya seperti itu. Kemudian setelah model, terus admin, terus ada views.py. Ini adalah kita tuh memanggil seperti tadi yang dijelaskan bahwa view itu mengambil data dari models.py atau dari model, kemudian akan diarahkan ke template. Nah, ini tuh udah dipanggil. Jadi sebentar. Nah, ini tuh udah memanggil. Jadi eh ini namanya adalah home.
Saya beri nama home. Ini tuh memanggil dari kelas home yang ada di model atau tabel kelas home. Seperti itu. Kemudian ini saya em, menggabungkan dari satu tabel dengan beberapa tabel. Kemudian saya gabungkan di data. Di data kita gabungkan semuanya dipanggil. Kemudian rendernya itu indeks HTML data karena eh, nanti kan templatenya saya itu ada indeks HTML seperti itu. Ini kebetulan saya tuh ada beberapa juga yang belum saya masukkan ke database. Hanya mungkin seperti kayak nama-nama button dan ya di button-button gitu nggak saya tambahkan untuk di database-nya. Untuk judulnya juga, titelnya juga nggak saya tambahkan di database. Untuk ini statik, menurut saya nggak perlu diubah di database-nya seperti itu. Nah, kalau nan, eh, kalau saya mau beri database-nya itu nanti tinggal kasih ini aja. Kurung kurawal 2 kali, kemudian home, name. Ini adalah yang kita panggil yang kita apa ya? Kita deskripsikan di views tadi. Itu kan tadi namanya home kan. Kemudian name. Ini tuh bagian bagian mana yang mau dipanggil gitu. Bagian mana yang mau ditampakkan itu name. Ada deskripsi juga gitu. Mungkin saya akan merunningnya. Untuk runningnya adalah Python manage.py run server. Nah, kita akan untuk linknya ini bisa kita jalankan. Nah, ini adalah tampilan project saya. Setelah kita klik linknya tadi, di sini akan menampilkan langsung di home-nya saya. Nah, mungkin bisa saya tampilkan juga di laman adminnya agar kita juga bisa membandingkan. Nah, ini adalah tampilan adminnya. Tadi kan awalnya home ya. Di sini udah beberapa database atau beberapa table yang saya tambahkan. Nah, di dalam home itu kan ada name, bio, deskripsi, gambar, GitHub, dan juga LinkedIn. Jadi ini tampilannya. Nah, untuk image thumb tadi tuh ini biar kelihatan fotonya tuh seperti ini. Jadi nggak cuma namanya aja atau tulisannya aja. Begitu. Nah, di sini untuk name itu saya membuatnya tuh yang ini. Puspita Megalestari untuk bio itu ini. Ini adalah deskripsi. Dan di sini ini tuh bisa langsung mengarah ke profilnya saya. Seperti itu. Kemudian di ini view my profile dan get in touch ini tidak saya masukkan di dalam database karena menurut saya tidak perlu untuk diubah nantinya. Nah, ini adalah button link yang juga saya masukkan ke dalam database-nya saya. Jika dipincel akan mengarah langsung ke GitHub-nya saya. Begitu juga dengan yang LinkedIn. Nah, ini adalah LinkedIn-nya saya. Di sini juga ada navbarnya di sisi kiri ini. Di sisi kirinya saya ya. Ada beberapa button. Di sini juga ada beberapa sosial media saya yang bisa untuk mengarah seperti Instagram, bisa mengarah ke Instagram jika diklik. Kemudian untuk LinkedIn juga sama.
Namun untuk Facebook dan juga X ini saya masih belum menautkan. Mungkin next time saya bisa menautkan. Dan di sini juga sudah ada mengenai informasi tentang diri saya, sama halnya juga di biodata. Nah, ini tuh untuk session yang ini saya bagi menjadi dua, yaitu yaitu biodata dan juga tentang. Jadi ada dua database dalam satu section, di mana di yang pertama ini adalah biodata saya. Ini juga bisa kok mengarah ke emailnya saya, terus ini WhatsApp dan juga alamat saya. Dan di sini ada, ini untuk download resume ini sebenarnya sudah bisa untuk di-download. Namun saya masih belum menautkan filenya di dalam folder media saya. Begitu. Untuk desktop ini juga akan mengarah ke WhatsApp-nya saya. Kemudian di skills ini ada sat, ada satu tabel, yaitu tabel keahlian. Ini nanti mungkin bisa saya rubah untuk persentasenya atau skill-skillnya, atau saya nanti bisa menambahkan skillnya di sini kan. Jadi menurut saya ini tuh penting untuk dimasukkan ke dalam database. Seperti itu. Dan untuk resume juga menurut saya perlu dimasukkan ke dalam database. Di sini ada database resume saya. Karena nanti kan bisa tuh untuk resume-nya kan bisa dirubah-rubah seperti itu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi agak saya masukkan di dalam database-nya. Kemudian di sini ada portofolio, namun kan dalam websitenya saya, website sederhana saya ini, saya belum menyertakan portofolio saya. Namun di dalam sini sudah saya beli untuk database-nya. Karena kenapa? Karena nanti akan saya masukkan portofolio saya gitu. Di sini ada kontak. Nah, ini juga saya masukkan di section kontak ini juga saya masukkan ke dalam em, database ini. Nah, cuman nggak semuanya. Dan untuk form ini, sebenarnya tadi kan saya sudah membuat formnya, cuman belum saya eh, aktifkan. Jadi di sini tuh masih belum bisa untuk send message. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Em, Segitu dulu. Kalau ada salahnya saya, salah kata dan salah perbuatan saya, ataupun saya salah untuk menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.